Di sini ya, Rip ya? Iya. Terus? Di bagian tengah. Sampai bunyi apa nggak? Sampai bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita kenalan dulu nih. Ada temen nih. Siapa nih? Guys, nama gue Arif. Gue ini salah satu teman dari Mas Teguh. Benar. Sesuai janji saya, jadi dari kemarin ya, Arif ya, banyak banget orang, Mas, kok yang diulas itu mulu ya. Yang diulas kalau nggak PO View, Hyundai, Toyota Rush dan segala macam. Saya memberanikan diri ya, ya kan. Kita bikin video komparasi. Jadi dulu saya sering banget bikin video kan kayak misalnya Rush sama Veloz, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Benar. MDV sama SUV. Terus kayak Yaris sama Raize, Iya. beda. Nah kali ini sesuai permintaan customer, ini kan memang lagi baru banget launching. Benar, ya. benar. Namanya Yaris apa? Yaris Cross Yaris ya. Cross, Dan saya sudah pernah bikin review kemarin sama Prima. Nah kali ini saya juga nggak ngerti ya. Memang mungkin pas kebetulan. Kita juga memang lagi senang pakai kaos putih. Nah, ini juga warnanya apa warna sini? Warna greenish kalau dibilang. Greenish. Greenish, benar. Dia juga pakai baju hijau. Saya juga nggak ngerti ya. Benar, nggak janjian. Ya daripada kita bingung nih ngomongin kaum mendang-mending, ya udah kita review aja, nggak usah pakai lama. Benar. Tapi tentunya saya reminder sekali lagi ya, kalian mau beli mobil apapun itu wajib banget buat test drive. Bener banget. Wajib banget buat testnya biar nggak beli kucing dalam karung. Bener. Yuk Rip, kita Silakan, langsung Rip. review aja. Terus kalau teman-teman pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja ya. Boleh. Kita mulai dari hal yang saya pegang dulu. Ini kendali utama. Jadi remote-nya itu ada 4 tombol, Rip ya. Jadi tombol lock untuk kunci. Yang bagian nomor 3 ini begitu kita pencet, nanti mesinnya akan otomatis langsung nyala. Oh. Jadi boleh. kalau misalnya kita mobilnya biar adem dulu AC-nya gitu kan, bisa. Mau matiin lagi? Coba Arif cek pintunya. Oke, saya coba cek ya. Kita coba cek nih teman-teman. Cek dulu. Aman ya? Kunci, aman. Terkunci. Kalau mau matiin tinggal pencet tombol ini aja. Terus ini untuk buka, lampunya langsung nyala. Jadi kayak buat nerangin. Misalnya kita lupa di kegelapan, nah ini dinyalain. Tapi nanti sekitar 30 detik dia akan otomatis langsung mati. Terus yang ini buat bagasi belakang aja. Jadi kalau pada saat ini dipencet, bagasi belakang dibuka, tapi ke semua pintu lainnya masih terkunci. Oh. Kayak gitu. Nah, kalau di Hyundai, di lensa ya di kaca itu ada namanya Smart Sense. Kalau di Toyota namanya Toyota lampunya menyamar, ini namanya parametric jewel. Jadi nggak semuanya selalu dengan krom-kroman itu. Lampunya sudah multi reflektor LED. Dan udah auto high beam ya. Jadi kalau pas lagi di depan kosong dia otomatis jauh sendiri. Oh. Di sini ada taman bumper body kit, ada aksen warna merahnya. Nah, kalau soal ini, soal selera. Jadi kayak misalkan di Palisade juga bentuknya kayak gini juga ya kan? Iya, jadi memang sama semua sih. Hyundai itu memang bikin ciri khas sendiri. Kayak misalnya di sini ya signature lamp-nya dari lampu ini bagian depannya. Sama yang banyak kita dengar kalau di segi Hyundai itu ada namanya Bluelink, Mas. Boleh diterangin sedikit? Tadi kelewatan ya. Jadi untuk pembelian sekarang ya kereta Stargazer, terus Palisade itu sudah ada Bluelink. Oke. Jadi mobil ini sudah bisa dikoneksi dengan handphone kalian. 1 handphone master, 4 handphone lainnya. Jadi bisa ngontrol mobil, buka tutup, terus nyalain gitu kan, bisa semua. Bahkan kita bisa ngecek posisi mobil ada di mana. Dan itu masih gratis selama 3 tahun. Gitu. Tapi yang saya tanyakan, Mas, kalau semisal itu posisi, itu bisa dipakai di iPhone kah atau hanya khusus Bisa di Android? iPhone maupun Android. Berarti itu di aplikasi ya? Iya, dari aplikasi. Misalkan kamu beli buat istri gitu kan. Kamu beli buat istri bisa ngecek posisi mobilnya ada di mana gitu loh. Itu nggak bisa bohong dia. Banyak banget emang kayak gitu, Mas. Iya. Ada indikasi-indikasinya banyak banget. Betul, buat safety aja sih Bener. sebenarnya. Ke bagian kap mesin tentunya ya, orang pada penasaran. Mesinnya itu 1500 cc, tenaganya 115 PS, torsinya 144 Nm. Bagian dalam sini memang tidak ada peredam karena memang ya mesin bensin memang kurang terlalu membutuhkan banyak peredaman sih gitu. Nah ini layout mesinnya kayak gini. Garansi mesin 3+1 ya atau 100.000 km. Dan seperti biasa ya, saya rasa di Toyota juga ada free paket servis dan spare part ya.
Dan ini salah satu benefitnya dari Hyundai Creta itu ada resale value 70% selama 3 tahun. Gitu. Ya pokoknya kalian tuh hanya bisa merasakan mobil itu enak apa enggak kalau kalian sudah test drive deh. Ya. Jangan lupa ya, cara tutup mesin yang benar adalah biarin aja 10-15 cm, lepasin. Oke. Udah. Beralih ke sebelah samping sini, seperti biasa ya, karakter dari SUV, ada fender samping nih ya, ada fender warnanya dope ya. Terus velgnya itu machining ya, two tone ya, silver sama grey. Profilnya itu 215 60, ringnya 17. Rem depan, belakang juga sudah cakram semua ya, Rif ya. Nah, di sini sudah ada blind spot monitor. Jadi kalau misalkan dari Hyundai Smart Shine sendiri itu, kalau misalkan ada mobil motor yang nyalip dari samping, ada bunyi-bunyi ya, Rif ya. Yang saya bingung dari tadi saya liatin di sini itu dari segi sini tuh nggak ada talang airnya, Mas. Berarti ya. Kenapa ya? Di Indonesia. Oh. Emang Coba apa kamu tuh? ke luar negeri. Nggak ada lo mobil pakai talang. Bisa. No komen saya. Tapi kalau dikasih talang air bisa nggak sih? Ya, bisa. 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 Oh, maksudnya ada yang talang air. Oh. Langsung beli ya. Saya kan. Ya boleh. Tapi memang standarnya memang belum ada. Lampunya nyala. Coba Arif, saya menjawab. Coba kamu buka bagasinya. Saya buka ya. Karena nggak ada remote ya. Tapi begitu remote mendekat, coba pencet. Tuh. Oh, Jadi ini mungkin jaraknya dari jarak sekitar 50 sampai 100 cm. Ya, Bang. Lampunya aneh gitu kan. Tapi lama-lama tuh jadi pas. Jadi kalau dari jauh kita tahu oh itu adalah kereta. Gitu loh. Soal selera ya kalau untuk ini ya. Cakep nggak Arif? ya kalau dibilang cakep sih ya so-so lah, Mas. Anak muda banget lah ya. Anak muda banget. Ini tipe yang paling tinggi, Mas? Ya, ini tipe paling tinggi. Varian yang paling tinggi tipe Prime. Ya, Prime ada dua, yang one tone sama two tone. Beda harga cuma 3 juta, beda di bagian atapnya aja. Gitu. Kita nyalain engine start dulu ya. Buka dulu nih, ya. Waduh. Kita buka dulu ya. Jadi biar cahayanya enak. 400 juta ini udah dapat ini namanya. 411 juta udah dapat sunroof nih. Setirnya sudah tilt teleskopik, memang masih manual. Setirnya udah kulit ya. Kita lihat nih tombol-tombol apa aja ada di sini ya. Ini ada tombol Tiptronic ya. Ini cruise control, lane keeping assist, lane following, play and pause untuk naikin kecepatan nih dari sini ya. Pengaturan menu, lampunya sudah otomatis dan auto high beam ya, yang tadi ya. Terus di sebelah sini ada ambient slide, matiin traction control, engine start letaknya di sebelah sini. Dan yang paling saya suka menurut saya adalah speaker Bose-nya tadi. Speakernya sudah Bose. Terus head unitnya, kalau mungkin Arif perhatiin ini agak miring ya. Bener. Sebenarnya memang dia driver oriented. Jadi memang tujuannya buat kita kalau pas lagi nyetir tuh bisa ngelihat, kan soalnya bisa Apple CarPlay, Android Auto, tanpa kabel bisa, pakai kabel juga bisa. Tuh. Dia sangat islami banget loh. Ada arah kiblat loh. Wah. Ada arah kiblat loh, islami banget ya. Ini sudah glossy, ada speakernya Bose di sini. Cuma memang di sini memang belum ada soft touch gitu, belum ada. Soft touch-nya itu baru ada di sini nih. Ya, tuh. Baru ada di sini. Door trim. Joknya ini, Mas, joknya udah full kulit. Joknya udah kulit ya. Kalau saya baca-baca ini udah genuine leather. Apa tuh? Jadi kulit asli. Ibarat gitu. Kan ada napa leather, ada artificial leather kan. Ini yang genuine leather. Terus udah RPK ada 6. Ada RPK ada 6. Ini ada wireless charger. Bahkan dari tipe Trend sekalipun sudah ada wireless charger. Ini tombol charger, power outlet, USB charge. AC-nya dia lengkap, semburannya baik kaki juga ada, defogger depan juga ada. Spion dalamnya sayangnya masih DNF biasa. Nah, yang unik ini tadi, ini ada kayak sensor-sensor untuk apa? Ultrasonic sih. Misalkan kamu lupa nih, ini bisa dibuka, Rip. Oh, saya kira cuma panoramik aja. Jadi kalau misalnya kalian mau apa? Dada-dada mau ngapain, mau kampanye bisa banget ya. Bisa ya. Oh. Ini untuk tipe tertinggi aja atau yang di tipe bawahnya? Tipe berapa? tertinggi aja. Nah, ini tombol bluelink-nya kalau ada kondisi emergency ya. Bluelink sama SOS, lampu interior dalam sudah LED. Gitu. Kalau untuk kayak misalnya tutorial ini segala macam udah pernah saya bikin sih. Yo, di sini salah satu fitur yang mungkin terlihat sepele ya, ketika kamu suka olahraga, suka gerah kan gitu kan, kamu bisa pakai nih jok ventilasi. Jadi nanti nyemburin udara dingin di jok tuh. Enak kan? Cuman sayangnya nggak ada pemanas. Mungkin karena di Indonesia ya kurang cocok kali ya. Ini shortcut untuk kamera mundur. Matic-nya sudah sequential ya. Terus ini ada driving mode. Ada drive mode-nya, ada eco, normal, sport, smart, ya kan?
begitu ini bisa berubah lah gitu, ngikutin tampilan, ya kan. Traksinya itu kalau misalkan mau ketemu jalan bersalju, lumpur atau pasir, gitu. Ya, remnya sudah electric parking brake dan auto hold. Terus di sini ada cup holder nih, ya, cup holder letaknya di sini. Dan di sini ada armrest, ada air purifier, ya. Ini ada cooler boxnya, saya kira cuma Nih. Sekarang teman-teman bisa lihat Arif tingginya berapa? 165. 165. Jarak kepalanya cukup oke? Kepala sih ya cukup sih oke. Nah, saya tingginya 163. Tuh, masih cukup oke juga. Jarak kaki juga cukup oke. Ini udah elektrik, oh masih belum Mas? Masih manual, memang masih manual ya. Gitu. Harganya tadi berapa Mas? 411 ya. 411, itu udah yang 2 ton. Udah 2 ton, udah paling tinggi. Yuk kita cobain seberapa luas bagian belakang. Coba ini diposisiin secara normal, cara menyetirnya. Jadi nanti biar tahu posisi belakangnya tuh seberapa lega gitu ya. Yuk kita ke belakang. Nah, di bagian belakang sini tinggi saya 165. Tadi ini sudah dipakai posisi duduk saya ya. Ini jaraknya masih luas banget. Jarak kepala juga cukup oke. Ini ada hook, ya kan? Nah, ada lampunya di situ karena di sini ada panoramik super besar. Di sini ada seat back pocket. Nah, nggak usah takut kepanasan ya. Ini ada ventilasi nih, ada ventilasi. Terus ini buat charge. Sayangnya cuma satu ya. Harusnya 2 ya. Harusnya 2 di sini. Jadi di sini ada 1. Di situ ada depan ada 1 sama ada power outlet ya kan. Ini bisa buat tempat simpen. Terus di sini yang saya suka armrestnya dia kokoh, ada tempat cup holder juga di sini ya. Untuk yang Kadang-kadang kalau kita misalkan pakai seat belt itu kan suka ngecekik ya, kalau untuk orang pendek kayak saya kan. Ini ada nih. bisa di Iya. Dan yang penting tempat duduknya di sini memang kalau saya bilang kalau orang pada beli kereta ini rata-rata dia nyetir sendiri ya. Rata-rata dia nyetir sendiri. Jadi memang lebih ke driver oriented, tapi cukup nyaman juga kan? Cukup nyaman. Duduk di tengahnya coba Rif, enak gak? Nah, di tengah ada gundukan sedikit. Nah, ada headrestnya juga. Ini sih kalau misalnya buat orang-orang yang udah gede atau udah dewasa sih kayaknya. Tapi tetap yang jarang nggak nyaman. Orang tetap akan lebih nyaman duduk di sebelah kanan kirinya ya. Iya benar-benar. Nah, di belakang sini ada speaker Bose dan di sebelah door trimnya juga sudah soft touch semua ya. Tuh. Jarak kepala aman? Aman. Ada berapa jengkal? Ya kisaran 5 jengkal ya. 5 jengkal ya. Jarak kakinya cukup lah ya. Cukup lah jauh lah ya. Kalau misalkan mau datang aja ke Hyundai City Store Supermall Karawaci. Oh. Ya kan? Nanti kalau teman-teman mau cobain Toyota, silahkan hubungin Arif atau datang ke mana Arif? Ada di Puri Kembangan Mas. Ya, datang sini ya. Patokannya tinggal di jalan Lingkar Luar Barat ya. Nih, kalian bisa lihat. Yang saya suka ya Arif ya dari mobil kalau ada panoramik itu misalkan ya. Saya kan suka ngevlog ya. Jadi bisa naruh GoPro tempel di sini gitu loh. Oh. Ya kan? Atau kalau misalkan kita cuma butuh cahaya tinggal dibuka aja. Padahal sebenarnya panoramik itu butuh nggak butuh kalau buat Jakarta. Tapi nice to have aja gitu loh. Senang aja kalau punya kan. Sekarang di sisi Yaris Cross Mas ya. Nah, Ya. kalau Yaris Cross ini di bagian atas dia udah terdapat kamera Toyota Safety Sense. Ya, kurang lebih sama lah sama si Hyundai Smart Sense. Cuma mungkin namanya aja yang beda ya. Bener, Toyota Safety Sense ini di sana ada Hyundai Smart Sense. Untuk fungsinya overall hampir semua sama sih. Hampir semua sama. Jadi kayak kalau di Hyundai tadi lane apa? Tuh suka belibet nih. Forward collision avoidance assist, lane keeping assist, lane following kurang lebih sama. Bener. Sama Di persis sini kan? Ada lane departure alert, terus Microsoft Control, terus ada pedal miss operation control seperti itulah, hampir sama lah. Hampir sama lah ya. Sekarang kalau kita khususnya di bagian grillnya nih Mas nih, kalau di bagian depan grillnya dia itu modelnya hampir sama kayak Veloz ya grillnya ya. Kalau dari sisi grill Betul. kalau untuk modelnya, kalau saya lihat sekilas mungkin nggak jauh dari sama Corolla Cross Mas. Ya. Bener ya? Bener. Tuh. Malah nggak ada rasa Yaris sama sekali. Nah, udah ya kan? dirombak banget Mas atau dirubah banget. Nah, sekarang kalau dari sisi lampunya dia udah full LED semua Mas. Oke. Nah, full LED. Nah, sebelah kanan Mas bisa lihat kalau saya di sebelah kirinya nih. Ini udah full LED dan di bawahnya itu udah ada sensornya Mas.
Oh, yang ini. Sensor gitu. Jadinya kalau misalnya teknologi Toyota Safety-nya itu berfungsi ya sama kayak tadi kalau misalnya Mas Sensor ya. Iya, sensornya kalau yang posisi Mas di belakang ini di depan juga udah ada. Oke. Mas, gitu. Di bawahnya udah ada fog lamp juga. Oh, fog lamp. LED. Benar gitu, Mas. Di bagian tengahnya nah ini. Di sini udah ada kamera 360-nya, Mas. Oke. Kamera 360 jadinya untuk memudahkan kita ketika posisi parkir yang di bagian depannya sempit banget itu kita bisa ngontrol gitu. Oke. Jadi kelebihannya ada kamera 360 ya. 360 juga. Nah, di sini untuk emblem Toyotanya warnanya silver. Nah, Kok tumben nggak ada aksen-aksen biru gitu? Kalau untuk aksen, nah ini kemarin saya juga sempet nge-share di TikTok juga. Apa sih perbedaannya kok yang hybrid pun di seri Corolla Cross itu dia itu udah ada aksen birunya. Nah, kalau di Yaris Cross dia itu belum ada. Gak ada ya, agak unik ya. Tapi warnanya unik juga ya. Warnanya apa namanya tadi? Greenish ya. Nah, kalau dari depan kalian bisa nilai sendiri bagusan ini atau si kereta. Kalian coba boleh komen deh. Boleh komen di bawah. Nah, Mas, kalau dari sisi bannya sekarang kita lihat dia ini udah 215/55 ring 18, Mas. Oke, ringnya lebih gede. Ringnya lebih besar dan juga ada tambahan fendernya juga. Nah, di sini ada tambahan emblem HEV. HEV. Terus di sini kalau kalian perhatiin ya, ya Rib ya, ini bentuknya nggak langsung bulat tapi kayak agak gini-gini ya. Bener. Ini mirip mobil apa ya? Saya pernah lihat ya. Saya lupa. Coba kalian komen. Saya lupa. Pokoknya ini bentuknya kayak gini. Bener. Oke, saya untuk lupa. Warna velgnya dia warnanya silver kombinasi dengan warna hitam. Remnya udah rem cakram. Jadinya ya udah kelihatan lebih modern juga sih, Mas ya. Oke. Nah, sekarang kita sebelah atas sekarang. Di atasnya ini untuk di bagian spionnya, dia ini udah warnanya beda warna ya. Bukan warnanya hitam. Oh, hitam. Untuk semuanya yang tipe S maupun tipe G warnanya warna hitam. Gitu. Jadinya nggak ada yang warna satu body gitu. Nah, untuk harganya tadi belum dikasih tahu. Oh iya, harganya berapa tuh? Kebetulan harganya 449.950. Itu untuk yang one ton. Nah, untuk yang two ton ada tambahan kisaran 4 sampai 5 juta. Two tonnya mahal juga ya? Mahal juga ya. Catnya mahal berarti ya? Kalau dibilang mahal ya worth it lah ya. Karena untuk dari segi warnanya sekarang udah banyak yang berubah. Jadi nggak cuma greenish saja, nanti kita ada warna spicy scarlet. Nanti bisa saya kasih tahu untuk warnanya seperti apa. Wah, kamu makin bingung nih. Nah, di sini udah ada smart entry. Untuk warna handle-nya dia bukan warna krom, sekarang warna satu body. Sewarna body. Sewarna body gitu. Di bagian bawahnya dia udah ada tambahan juga, Mas. Udah ada tambahan. Oh, ini dop. Warnanya dop ya? Warnanya dop dan ada tambahan chrome-nya juga. Oh, gitu. chrome. Tapi ini chrome-nya satin chrome ya. Jadi bukan satin yang mengkilat banget gitu ya? Benar, ya. Oke. Gitu, ada tambahan roof rail-nya. Jadinya ini bukan roof rail yang gampang-gampang copot gitu nggak, Mas? Dia udah kokoh. Jadinya dia bisa ditambahan kalau misalnya kita mau pulang kampung gitu. Kita bisa tambahan bagasi di bagian atasnya. Nah, yang beda dari tadi sama kereta kalau saya lihat itu dari segi talang airnya. Biasa orang Indonesia gitu ya. Dia itu udah ada tambahan talang airnya. Oh, ini ada krom-kromnya juga. Di bagian kaca nih. Kan kelihatan banget ya. Terkesan lebih mewah dan elegan juga gitu. Sekarang coba kita lihat di bagian sisi belakang, Mas. Ya. Oke, buka bagasi. Coba praktekin kick sensornya. Oke, coba kita buka. Nah, dia ini udah otomatis auto backdoor, Mas. Memang harga selisih juga memang ada tambahan fitur-fitur yang didapatkan juga kan. Bagasinya mau lihat ya. Loh, kok nggak ada serepnya? Waduh, Mas belum tahu. Ini di bagian bawah bagasinya ada tambahan lagi nih. Tuh, ini ada ban serepnya. Oke, nah, ban serepnya. Ban serepnya masih belum all velg juga, ringnya 65 ring 16 ya, lebih bener, kecil ya. Lebih kecil, bener. Oke. Kalau banyak yang bilang kok bannya lebih kecil. Namanya juga ban serep, bukan ban utama ya. Nah, ini di bagian bagasinya ini dia bisa dirubah, Mas. Jadinya ini mirip Raize bukan sih? Yang bisa kayak gini mobil apa ya? Saya lupa. Raize bisa. Raize. Kelihatan ya. Loh, lupa. Biasa kita nutup manual, sudah elektrik toh yo lali. Guys, cobain kick sensornya. Ayo nih. Oke, kita coba dulu ya kick sensornya ya. Nah, ini. Ketika bunyi beep, dia bakalan buka kayak gini, guys. Nah, ini yang kereta nggak punya sih. Wajar ya, wajar. Harganya beda 40 juta. Bener. Ini ada yang di tipe S bensin maupun yang hybrid. Jadi yang tipe GR ini dia itu di bagian bawahnya udah terkesan memang sporty banget ya. Jadi Yaris ini nggak meninggalkan
jejak buat segi dari sporty maupun anak mudanya gitu. Oke. Monggo silakan kalian pilih. Jadi mau kereta teman-teman apa mau gitu. untuk kaum mending mau mending ini atau mending itu, nanti bisa komen aja di bawah. Monggo. Nah, Mas, kita kan udah di bagian dalam. Sekarang kita coba nyalain dulu biar kita buka di bagian panoramiknya. Oh, tombol engine satunya letaknya di sini ya? Ada di tengah. Nah, ini warna tombol engine start stopnya dia bukan warna pada umumnya, biasanya hitam. Dia warnanya warna biru. Jadi terkesan hybridnya itu udah kelihatan banget. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, dia untuk dari sisi hybridnya itu dia pertama pas nyalakan, kalau baterainya itu terisi, itu nggak ada suaranya, Mas. Oke. Dan bener-bener nggak ada suaranya, dia emang menggunakan baterai langsung. Kayak mobil listrik lah ya? Bener banget gitu. Sekarang kita coba buka. Nah, ini panoramiknya bisa dibuka nggak nih? Nah, kalau ini kan masuknya kan panoramik, jadinya dia nggak bisa dibuka di bagian kacanya, Mas. Nah, saya masih jadi agak bingung tuh kayak gini. Ini partisinya saya pikir tadinya tuh kayak kereta kan, partisi ini bisa buka, ternyata nggak ya? Enggak, sayang sekali ya. Aduh. Karena kalau dibilang ya fungsi nggak berfungsi juga, Mas ya. Jadi cuma ya terkesan elegan dan mewah aja sih gitu. Mungkin next kali pas facelift kali ya. Bisa. Dari sini interior warna hitam semua ya, Rif ya? Warnanya hitam. Nah, bener. Jadi kalau saya lihat memang udah kelihatan elegan banget sih kalau udah pegang Yaris, Mas. Gitu. Tapi ini apa perasaan saya doang? Ini kayak desain ininya, AC segala macam familiar ya. Saya familiar sama ini mirip sama kalau nggak Raizu, Veloz, bener nggak sih? Atau mirip sama apa ya? Coba. Bisa komen. Ya, kalau untuk dari segi AC ini kan sama-sama modelnya itu udah digital ya. Jadinya digitalnya ini hampir sama kayak Veloz, lebih tepatnya sih ke Veloz daripada Raizu ya. Nah, Veloz mirip bener, ya? lebih mirip ke Veloz, bener. Cuma dia ada tambahan angin di bagian atas maupun bawah. Kalau Veloz nggak ada. Bener banget. Itu yang saya suka kesel tuh. Nggak panas. Kadang kaki butuh dingin juga bener, gitu ya. Bener, Mas. Nah, untuk di bagian head unitnya dia ini udah 10 inch. Dan dia udah support Android Auto maupun Apple CarPlay. Di mana Android Auto sama Apple CarPlay-nya ini nggak usah menggunakan kabel lagi kayak mobil-mobil sebelumnya. Mirip sama kereta berarti ya? Bener banget gitu. Nah, di bagian dashboard-nya ini dia ada beberapa yang udah tambahan soft touch juga. Nah, ada tambahan list birunya nih yang terkesan memang hybridnya ini. Oke. Kayak dari bahannya kayak kain gitu ya? Bener banget. Jahitannya juga kelihatan rapih banget. Dan ada tembok Berlin. Ada tembok Berlin. Maksudnya biar kesannya itu buat ya para buaya itu nggak gitu, Mas. Oh, jadi kalau misalkan cewek nih ya pakai ini biar nggak di gitu ya. Bener. Bisa aja nih ya. Gitu, Mas. Nah, di bagian setirnya. Setirnya ini udah kulit dan dia ada tambahan model jahitannya gini, dia rapih di bagian dalam warnanya hitam dan di bagian setirnya ada steering switch dan ada tombol itu adaptive cruise control, Mas. Oke, adaptif. Adaptif ya? Adaptif. Kalau kereta memang belum ya? Bener, dia udah adaptive cruise control dan kalau untuk hybrid ini memang dia belum ada pedal shiftnya, Mas. Oh, belum? Nah, untuk yang tipe bensin dia itu udah ada pedal shiftnya, Mas. Oh, malah kebalik ya? Bener banget. Nah, di bagian sebelah sisi kanannya ini sudah ada tombol-tombol pertama dari bagian buka bagasi. Oke. Nah, ada buka bagasi, terus ada mengaktifkan atau nonaktifkan di teknologi TSS-nya tadi, terus ada tambahan traction control-nya bisa di on off atau ya dimatiin atau enggak, terus ada ini buat parkir, jadinya di segi buat ketika ngunci dia itu untuk tombol parkirnya bisa dinyalakan atau dimatikan gitu. Terus dia ada EV mode, electric. Jadi fungsinya yang kepake tuh mesin listrik aja. Bener. Itu. Oke. Jadinya lebih lebih dominan ke sisi listriknya. Terus ada auto headlamp atau high beam gitu. Biasa jadinya gitu. sama kayak di sisi kereta tadi juga kan sama ada kan ya. Ini sama kayak mobilku, ada emblem CR-nya. Itu kan kayaknya saya pernah tahu mobilnya Mas Togi itu Rush ya kayaknya. Tapi nggak ada deh guys. Oh, nggak ada ya? Ngomong-ngomong ini apa ini? Nah, untuk yang di seri-seri terbaru dari Toyota itu ada beberapa yang ditambahin sama DVR, Mas. Dashcam. Cuma depan aja? Depan aja. Oke. Di bagian belakang belum ada gitu. Nah, di sisi sebelah kanan ini udah ada tambahan juga, Mas. Ini bisa kita setting untuk lampunya, Mas. Dari tinggi atau ke rendahnya kita bisa setting. Oh, gitu. Jadi naik turunnya gitu ya? Bener banget, Mas. Terus di bagian tengahnya dia udah ada tambahan wireless charging. Oke, sama. Nah, wireless charging, terus ada tambahan lagi USB output USB yang dia ini yang Type C.
Type C. Nah, Type C-nya ini dia udah 3 ampere, Mas. Oh, 3 ampere. Kalau yang banyak umumnya itu biasanya 2,1 ampere kan. Dia udah 3 ampere jadinya lebih ya respon lebih fast lah kalau dibilang. Cepat, ya. Ada tambahan USB-nya juga. USB outputnya, terus di bagian tengahnya udah electric parkir juga. Tadi di kereta udah electric parkir belum? Sama, Sudah ya. Dan udah ada auto hold juga. Di bagian tengahnya kalau misalnya masalah cup holdernya jangan usah khawatir. Dia udah tambahan cup holdernya banyak banget, Mas. Yang Di sini uniknya saya kemarin udah nonton reviewnya. Jadi ada 2 tipe, mau yang dalam banget atau yang agak nih. Bener banget. Oh, oke. Gitu. Jadinya nggak usah khawatir. Kalau misalnya kita kedalaman, nah kita dipakai yang di sisi tengahnya Ini aja ada gitu. konsolnya. Ada konsol box-nya juga, ada tambahan Ada apa list room-nya juga, Mas, di sisi sini. Air purifier nggak ono ya. Nggak ono air Oke, purifier. jaraknya sekarang coba Arif sesuaikan sama senyamannya. Nanti kita cekingin di bagian baris keduanya tuh cukup lega apa enggak? Nah, jangan lupa, Mas, Apa? di bagian supirnya ini dia itu udah elektrik. Oh iya ya. Jadinya kalau dibilang ya udah modern banget lah, Mas, ya, beda Udah ya. elektrik ya. Iya. Tapi tuh. saya orangnya nggak sabaran nih. Samanya gini cepat. Nah. Ya. itu Saya nggak sabaran. Hmm. Oke, di bagian glove box-nya sini ada pendingin? Pendingin sih nggak ada kalau gue. Oh nggak ada. Ini Nggak ada pemadam. Apar, bener. Ada apar ya. Nah, ada lagi teknologi yang canggih dari Toyota itu apa? pertama, Mas. Di bagian joknya, dia Apa? itu udah ada tambahan teknologi namanya Kolemodure. Apa itu? Teknologi Kolemodure di mana kalau yang bahasa awamnya aja ya, kalau pada kulit umumnya ketika kita posisi di parkiran yang cukup panas, itu mungkin bisa tuh 80 sampai 90 derajat. Kalau untuk teknologi Kolemodure ini dia ada peredamnya, Mas. Biar nggak terlalu panas. Bener. Yang pada umumnya mungkin 80 sampai 90 derajat, dia hanya 60 derajat. Lebih oke. dingin. Jadi ini ibaratnya nggak gitu panas lah ya. Bener banget. Kalau di gitu. kereta tinggal pasang jok ventilasi aja. Oh, bisa. Oke. Ya, jadi balik lagi kan, semua pasti produk itu pasti ada kelebihan dan kekurangan ya pasti ya. Nah, di bagian MID-nya jangan lupa, Mas. MID-nya juga ini dia udah digital, Mas. Nah, digital ada tombol, ada Tapi dia penunjuk sebenarnya charge, tuh nggak full ya, eco. Rif ya? Oh, Dia nggak full ya. Hanya Sayang banget secara ya. 7 inch lah ya, Mas ya. 6 sampai 7 inch. Nah, ini dia ada di setting juga, Mas. Modelnya itu bisa, bentar dulu. Nah, ini bisa diganti displaynya, desainnya juga. Coba kita lihat. Nah, desain. Saya ingat banget ini mirip Raize kalau nggak Veloz, bener nggak sih? Memang sekarang teknologi Toyota itu nggak jauh-jauh beda sama mungkin dari Dimirip-miripin sama kayak dimirip-miripin. kereta juga mirip kayak Palisade juga, mirip sama kayak Bener, nah, memang kayak gitu sih bener. nantinya sih. Dan di sini dia masih DNA. dine-nya. Coba kita lihat lampunya. Nah, lampunya LED. LED juga. Nah, ada lampunya juga. Sama ada lampunya Cuma juga. saya yang agak kecewanya di sini kenapa nggak bisa dibuka gitu ya? Kalau yang paling saya senang dari Yaris Cross ini dia udah ada tambahan Ini ya? Iya, dashcam-nya, Mas. Udah include nggak, dia nggak perlu nambah lagi ya? Nah, itu. Dari sisi saya itu jarak kepalanya itu kan 165 tingginya, Mas ya. Dia lebih besar ya dibandingkan tadi ya. 165 nih ya. Coba. Nanti teman-teman yang bisa lihat sendiri Bisa, ya, ya. sama yang tadi ya. Bisa Coba sekarang dicek kita aja. ke baris kedua ya. Boleh ke baris kedua. Nah, kalau kita ukur sama yang tadi dari kereta sisi kereta, Mas ya. Kalau saya tinggi 165, ini masih ya cukup Kayaknya jauh lebih juga. luasan ini memang ya. Nah, nanti bisa teman-teman komen Teman-teman aja di coba bawah, lihat sendiri. ya. Kalau Tinggi kita 100 nih. 165 ya. Oh, mirip-mirip atau lebih? Lebih sih, Mas, dari Oh, kalau dari teman-teman dia. perhatiin ini sebenarnya bagian belakangnya sih agak jendul ke atas. Bener. Agak jendul ke atas ya. Gitu. Nih. Nah, Nah, ini ada nyalain lampunya. Nah, dia udah ada ISOFIX-nya juga. Untuk headrest-nya juga dia udah kokoh. Kalau banyak yang komen, kok Toyota nggak bikinnya kok ada yang lemes? Saya pernah denger, Mas, soalnya. Yang lemas Di bagian- bukannya merek sebelah. Yang suka saya bikin video yang rame itu. Oh iya, bisa. Dia merek sebelah bisa. gitu kan. Tapi di sini yang tadi saya jadi pertanyaan, bukan pertanyaan ya, yang tadi mungkin hal sepele, ini saya kenapa nggak ada adjusternya? Biasanya kalau mobil-mobil yang harganya mahal, itu biasanya seat beltnya itu ada adjusternya ya, gitu. Ini mungkin Toyotanya nggak perhatiin kali ya. Mungkin. Tapi gini, Mas, kalau dari sisi saya, sisi positifnya itu gini. Kalau dari Toyota itu kan dia udah bisa mengukur untuk di orang Indonesia itu tinggi maksimal sampai tinggi minimalnya dia di segi berapa. Memang kalau untuk dari segi kereta itu dia ada pemikiran buat dia itu kan memang Ya mungkin orangnya macam-macam gitu ya, atau Bener. mungkin produknya lebih worldwide ya, mungkin gitu Bener ya. banget, Mungkin worldwide bener gitu. Ya. gitu. Oke. Oh, ini ada ventilasinya. ya, Nah, di bagian bawahnya ini ada USB. Nah, sekarang coba, Mas, di bagian Type C tengah, Mas. ada ya nih. Ini ada Ada. USB Type C.
Enggak, Oke. ini bukan, ini type type C. Iya, type sorry, C. Mas. Type C benar. Itu ada USB-nya Type C. USB, Kalau tadi benar. si kereta cuma satu, tapi dia ada poketnya. Ini nggak ada poketnya sih sayang. Jadinya memang didesain untuk mungkin Tetap kalau buat duduk 3 tengah orang. di mobil manapun nggak akan ada yang nyaman. Nih tinggi saya 163. Nah di sini yang berhasil bikin agak jarak kepalanya agak tinggi karena di sini bagian sini tuh agak menjendol. Mendul, benar. Dan ini memang cuma sampai sini. Ya. Benar. Buat ini sih. Ya plus minus ya sebenarnya. Ada Ya. hooknya juga. Oke. Ya overall semua sama. Nah guys, udah ya, cukup reviewnya, mudah-mudahan lengkap ya. Sorry kalau agak panjang ya, kita pengen memberikan tontonan Bener. yang selengkap mungkin. Nah, jadi gini Mas, setelah kita review-review dari kereta sama sisi Toyota, di sini gue pengen nerangin buat teman-teman jangan terlalu percaya sama Mas Teguh atau gua. Jadi Betul. teman-teman bisa langsung aja cek ke unitnya langsung dan bisa kalau misalnya mau beli juga nanti bisa kita langsung coba test drive dulu. Betul, apalagi sekarang zaman udah canggih, belilah sama seller percaya. Paling gampang kepoin aja IG-nya, Bener. TikTok-nya, YouTube-nya kalau perlu. Ya saya yang Bener sudah banget. main YouTube dari zaman Covid ya. Aduh. Covid itu tahun kapan sih? Maret 2020. Bener banget, Berarti Mas Teguh. sudah lebih dari 3 tahun. Saya kayak gini aja masih ada orang yang nggak percaya kan. Nah, ini itu. bisa dipercaya nggak ya dan semacam. Bener. Kebetulan karena memang saya kerja di brand ini kan. Bener. Jadi sehingga kayak misalkan saya kiranya bagus-bagusin doang. Padahal saya sebisa mungkin bikin review senetral mungkin. Bener. Makanya saya collab ini tadi biar masing-masing lah Bener kalian bisa banget. lihat. Makanya tadi saya bilang, Arif juga bilang, Bener. lihat unit dulu gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak banyak percaya black campaign kayak sudah segala macam, ya nggak usah Bener. percaya, lihat unit dulu, datang lihat dulu. Bener. Ya, reviewnya udah cukup kayaknya. Jangan lupa follow Instagramnya Arif, Bang Di Arif Lur. Bang Arif Lur Saya atau udah di hafal. YouTube gue juga ada, di Bang Arif Lur juga, nanti bisa dicek aja di YouTube maupun di Instagram, nanti bisa dicantumin di deskripsi juga ya Mas ya. Ya, nanti saya taruh share. Kalau misalnya mau tanya-tanya harga dulu, boleh telepon WA langsung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Benar. Jangan lupa kalau misalnya pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Komen Terima kasih. di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan? Iya, kuncinya Kunci. itu. Bener. Bentar. Biar nggak, guys, gue mau cara pakainya masih bisa apa enggak? Ini terkunci. Terus di sini ya, Rip ya. Iya, Terus di bagian tengah. sampai bunyi apa nggak? Sampai bunyi. Nggak bisa.